Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Di video ini, kami akan menjelaskan final project kami pada kelas Data Science di Thematic Academy Digital Talent Scholarship dengan judul Prediksi Peningkatan Kasus COVID-19 Berdasarkan Mobilitas Masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari tim 7. Saya sendiri adalah Dewa Bayu dari Udayana, dan ada rekan kami Risa Rahmania dari BINUS, dan satu lagi Ledia Nova Mizanti dari Telkom University. Adapun metodologi yang kami gunakan dalam pengembangan proyek ini yaitu metodologi CRISP-DM, di mana ini diawali dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan akhirnya deployment. Kami menggunakan metodologi ini karena adanya fleksibilitas dari setiap tahapan untuk kembali ke tahapan sebelumnya. Dan itu yang kami lakukan pada saat evaluasi. Kami menemukan ada beberapa hal yang dapat meningkatkan kinerja atau performa dari model yang ingin kami kembangkan. Kita akan awali penjelasan dari business understanding. Business understanding ini kami ingin melihat masalahnya, yaitu pertama, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus harian COVID, yaitu dengan PPKM. Yang mana sejatinya PPKM ini adalah mengurangi aktivitas atau mobilitas masyarakat untuk menghindari adanya kerumunan. Yang mana kerumunan ini dapat meningkatkan kasus dari COVID-19 tersebut. Oleh karena itu kami membuat satu hipotesa atau prediksi ada kaitannya antara kasus harian COVID dengan mobilitas masyarakat. Pada pencarian data, kami menemukan data kasus COVID yang sangat lengkap di kawalcovid19.id. Begitu juga dengan data mobilitas masyarakat telah disediakan oleh google.com pada fitur mobility-nya. Kemudian ada 6 fitur yang atau variabel yang bisa kita gunakan terhadap data mobilitas tersebut. Nah, fitur-fitur inilah yang akan kami gunakan untuk memprediksi kasus harian COVID-19. Yang seperti tadi saya jelaskan, jadi kami ingin melakukan prediksi, oleh karena itu metode yang kami pilih adalah multiple linear regressions karena menggunakan beberapa fitur, dan target atau variabel targetnya adalah kasus harian COVID, dan fiturnya seperti yang tadi sudah dijelaskan yang kita dapatkan dari mobilitas. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam pengolahan data awal. Tentu saja adalah kami load data COVID dan mobility. Jadi ada 2 data dari 2 sumber yang berbeda. Oleh karena itu kita harus pastikan nama kolomnya itu sama karena kami akan melakukan merge tadi dari 2 data atau data frame tersebut. Jadi kami melakukan rename, kemudian kami cek ada atau tidaknya outlier, dan kita hapus dia dengan metode trimming dan Windsor Rise. Kemudian ada normalisasi fitur dan mengganti indeks menjadi tanggal karena kami mengacu pada tanggal dalam memprediksi, dan melakukan penggeseran pada data COVID seperti yang kami jelaskan tadi. Ada selisih, jadi mobilitas saat hari ini misalnya itu akan mempengaruhi beberapa hari ke depan dari kasus harian COVID, dan itu kita ingin evaluasi berapa pergeseran yang lebih tepat. Dan terakhir adalah ada merge data dari 2 sumber data tersebut atau data frame tersebut. Jadi seperti ini contoh dari apa yang kami lakukan. Kami memperlihatkan contoh data hasil dari yang kami load. Kemudian ada berapa juga yang telah kami lakukan. Oke, kemudian setelah datanya sudah kami siapkan dengan baik, kami ingin mengevaluasi korelasi antara fitur yang kami pilih 6 tersebut terhadap variabel target. Yang sebelah kiri itu adalah korelasi jika kita menggunakan data nasional, sedangkan yang sebelah kanan itu kita menggunakan data provinsi, khususnya Provinsi Jakarta. Jika Anda dilihat dari tabel ini atau hasil dari korelasi ini, dapat kita lihat dengan mudah gitu ya, bahwa korelasi yang baik itu justru ditimbulkan pada lingkup provinsi, meskipun data mobilitas yang kita gunakan adalah nasional. Tuh. Kami juga melakukan analisis korelasi terhadap penggeseran hari. Tadi ada berapa yang kita evaluasi, ada pergeseran 3 hari, 6 hari, sampai dengan 15 hari. Jadi data mobilitas hari ini itu akan mempengaruhi 15 hari ke depan.
Nah, itu juga pergeseran 15 hari mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, dengan analisis korelasi Pearson menggunakan dasar Pearson coefficient dan p-value-nya, kami harus menghilangkan atau tidak menggunakan salah satu fitur grocery and pharmacy di sana. Kenapa? Karena nilai p-value-nya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau diharapkan lebih kecil daripada 0,05, sedangkan p-value dari fitur tersebut itu lebih besar atau sebesar 0,415. Jadi hanya ada 5 fitur saja, yang mana ini juga kami akan urutkan berdasarkan kekuatan dari korelasinya. Ini contoh dari visual data yang kami lakukan dari data kasus harian tersebut terhadap salah satu mobility. Ini retail dan recreations, jadi kelihatan ada trennya. Nah, ini memperlihatkan adanya outlier. Ada satu titik di bagian kiri itu ada outlier, dan di sebelah kanan kita sudah berhasil menghilangkan outlier tersebut sebelum kita olah dalam model. Dan ini adalah memperlihatkan tingkat mobilitas ya, salah satu fitur residensial gitu. Jadi ini juga yang mempengaruhi kenapa kita memilih Provinsi Jakarta, dan dilihat dari analisisnya korelasinya menjadi cukup tinggi dibandingkan dengan kita menggunakan data nasional. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, itu mobilitas di setiap provinsi berbeda. Bahkan ada yang sangat kecil, bahkan minus. Jadi data mobilitas ini menggunakan satu tolak ukur baseline. Jadi Google menggunakan baseline. Jadi ada beberapa provinsi yang setelah diukur baseline-nya itu justru negatif. Dan ini yang menyebabkan kalau kita menggunakan data rata-rata dari mobilitas setiap daerah atau kita jadikan data nasional, itu justru akan mengurangi korelasinya. Oleh karena itu kita tidak ingin merata-ratakan data tersebut, tapi kita justru memilih salah satu provinsi yang memiliki mobilitas yang kuat. Dan kami coba untuk melakukan pemodelan dengan simple linear regression dari masing-masing fitur tersebut. Jadi ini adalah visualisasinya bagaimana garis lurus ini mencerminkan dari regresi linear, ya, linear regression yang kami bentuk dari titik node-node biru itu adalah data-data sebarannya. Jadi memang terlihat ada tren di sana. Kemudian kami juga setelah menerapkan simple linear regression tadi, kami menggunakan multiple linear regressions dengan hipotesa kami kalau menggunakan beberapa fitur itu akurasinya lebih baik. Jadi ini pembuatan modelnya, dan tentu saja setelah kami evaluasi, kita tadi ada satu fitur yang kita buang, grocery and pharmacy, itu ternyata memang evaluasinya kalau di kita analisis RMSE-nya sangat besar sekali. Jadi RMSE ini semakin mendekati 0 dia akan semakin baik. Jadi sangat besar sehingga memang layak untuk tidak kita gunakan. Dan kami juga mengevaluasi dari multiple fitur ya, multiple linear regressions dengan menggunakan beberapa fitur, dan ini kami sort berdasarkan kekuatan korelasinya. Misalnya pertama kami menggunakan 5 fitur karena tadi yang satu dibuang, grocery tadi, yaitu mendapatkan RMSE seperti itu 0,14 gitu ya. Nah, dari sini kalau kita lihat dari RMSE itu memang yang paling baik adalah ketika kita menggunakan 5 buah fitur sebesar 0,14. Tentu saja perbedaan kita bisa lihat dengan menggunakan matriks pengukuran yang berbeda seperti MAE dan MSI. Nah, setelah kita evaluasi dengan menggunakan 3 metrik pengukuran tadi, kita sudah yakin kita siap membuat satu model, maka kita menerapkan multiple linear regression dengan menggunakan 5 buah fitur. Kita deployment dalam aplikasi berbasis web dan menggunakan Heroku untuk mempublikasikan model kami. Jadi ini adalah contoh bagaimana tampilan interface dan mungkin juga alamat URL dari model yang kami kembangkan yang telah kami publikasikan di situs tersebut. Adapun kesimpulan yang bisa kami tarik dari apa yang sudah kami lakukan tadi adalah mobilitas di setiap daerah itu berbeda, dan mobilitas ini ternyata mempengaruhi dari korelasinya dari mobilitas terhadap kasus harian COVID. Dan kami memilih Jakarta itu karena mobilitasnya tinggi dan itu ternyata memiliki nilai korelasi yang baik terhadap kasus harian COVID. Kemudian korelasi sangat lemah itu diperlihatkan pada fitur grocery and pharmacy. Dan satu lagi, korelasi mobilitas terhadap kasus COVID terlihat baik dengan selisih hari 15 hari.
Multiple linear regression itu memiliki performa yang lebih baik jika kita hanya gunakan satu buah fitur saja. Dan normalisasi fitur menyebabkan performa lebih buruk. Nah, ini juga kami menemukan satu kasus dalam analisis evaluasi yang kami lakukan. Itu ternyata normalisasi fitur yang kami lakukan normalisasi yang kita lakukan terhadap fitur menggunakan max min gitu ya, normalisasi itu justru menambah error atau mengurangi performa dari model tersebut. Jadi sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Digital Talent Scholarship yang telah menyediakan wadah untuk kami meningkatkan kualitas dan pemahaman kami di bidang data science. Semoga pelatihan-pelatihan ke depan bisa tetap dilaksanakan. Terima kasih.